Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Juntol TV. Nah oke teman-teman, di video saya kali ini ya teman-teman, kita akan melihat lagi untuk progres perkembangan jembatan Pandan Simo. Nah ini kebetulan saya sudah cukup lumayan agak lama ya teman-teman, dikarenakan lagi sedikit sibuk. Jadi ya untuk uploadan saat ini agak sedikit terlambat juga ya teman-teman. Untuk proses-proses yang mungkin sudah ada pemasangan yang lain, itu kayaknya saya kurang update. Makanya untuk kesempatan hari ini kebetulan pas ada waktu luang juga, saya akan update ya teman-teman. Akan update melihat kondisi perkembangan sejauh mana sekarang untuk progres jembatan Pandan Simo tersebut. Oke, ikuti video saya sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kebetulan kita sudah mulai mendekat ya dari progres pembuatan jembatan Pandan Simo ini. Nah tepat di depan kita ya, itu sudah terlihat beberapa tiang bendera kemerdekaan kemarin ya teman-teman, yang 17 Agustus. Dan untuk benderanya juga masih terpasang, belum dilepas semua. Nah ini juga di jembatan Pandan Simo ini calon jembatan Pandan Simo terbaru ini ada beberapa tempat wisata ya, tempat wisata kuliner baik untuk nonton view laut, pantai gitu ya teman-teman. Di sini juga bisa menikmati kuliner kayak seafood ya, yang dengan harga yang lumayan murah ya teman-teman, karena langsung dari pantainya tersebut untuk hasil tangkapan gitu ya. Oke, ini kita sudah berada di area jembatan Pandan Simo ya teman-teman. Ini kebetulan di gudangnya kondisinya seperti ini. Oke, ini juga nggak terlihat adanya beberapa truk-truk gede ya teman-teman, entah itu molen atau apa gitu ya. Untuk saat ini sudah nggak terlihat lagi ya. Yang biasanya di sini itu penuh gitu ya teman-teman, penuh dengan kendaraan besar yang memuat bahan-bahan yang dipakai untuk proses pembuatan jembatan Pandan Simo tersebut. Oke, kita coba cari tempat dulu ya teman-teman, kondisinya ya. Oke, ini kebetulan saya juga bareng sama temen sesama konten creator ya teman-teman, yaitu Kakak TV. Dan itu juga temen yang isi videonya hampir sama ya teman-teman, mengenai infrastruktur yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah teman-teman, dari sini kita sudah bisa melihat untuk kondisi jembatan Pandan Simo ya teman-teman. Calon jembatan Pandan Simo ini sudah bisa dibilang kalau untuk area sini ya, ini slabnya itu sudah terpasang semua. Oke, kita bisa dibilang mengulang lagi ya teman-teman, karena yang video-video saya sebelumnya juga sudah mengulas. Mungkin di sini sudah ada tambahan lagi entah apa gitu ya teman-teman. Oke, kita coba mendekat. Di depan ada ekskavator. Nih, ada ekskavator. Terus yang bagian atas itu juga ada perubahan teman-teman. Ternyata di beberapa ruas-ruasnya ini ya teman-teman, ini sudah mulai dilubangi, yaitu ada peralon gitu ya teman-teman. Ada peralon-peralon. Kita coba mendekat ya teman-teman di area yang sini aja. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat, nah di masing-masing ruas itu ada peralon yang nggak tahu itu fungsinya untuk apa ya teman-teman. Nah kan pokoknya di setiap updatean video itu pasti ada perubahan teman-teman. Nah itu untuk peralon-peralonnya teman-teman. Tuh, jadi untuk slabnya itu pada dilubangi ya teman-teman. Pada dilubang-lubangi. Nah itu. Nah, jadi bakalan dari sana untuk proses pelubangan yang kayak peralon-peralon itu ya teman-teman, itu bakalan melewati sampai sana ya teman-teman, sampai ke sana gitu ya. Mungkin cuman bertahap aja gitu ya. Oke, kita coba ke arah sana ya teman-teman. Nah oke, untuk di bagian yang paling barat itu sedang dilakukan proses konstruksi juga ya teman-teman. Itu ada kren ya, itu yang mengangkut apa ya, dari sini nggak kelihatan itu kemarin sisa yang ada di aliran sungai ya teman-teman, yang kayak apa namanya ya, sama-sama sudah dibikin kayak jembatan, bukan jembatan ya, kayak tiang gitu, tapi untuk struktur bangunannya itu beda teman-teman, beda dari yang lain gitu ya. Kita nanti coba mendekat ke area sana.
Nah, oke teman-teman, ini saya sudah comeback lagi ya di sini ya. Ini saya melihat lagi untuk perkembangan progres jembatan Pandan Simo. Nah, sekarang tuh kondisinya seperti ini. Nah, kebetulan untuk yang di sebelah barat itu ya teman-teman, itu masuknya ke Trisik ya. Trisik itu masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Nah, untuk yang di sebelah sini ya teman-teman, itu perbatasannya yang masih kosong itu loh teman-teman. Nah, yang belum ada lengkungan itu. Kalau yang di area sini ya, ini itu sudah memasuki di area Pandan Simo alias Kabupaten Bantul. Nah, calon jembatan Pandan Simo ini bisa dikatakan besok media penghubung ya teman-teman. Jadi dari Kulon Progo bisa langsung masuk ke daerah Bantul gitu ya. Seperti itu. Nah, yang contoh simpelnya ya teman-teman, jika kalian pas liburan ke Jogja lewatnya maksudnya gini, pakai pesawat gitu ya, otomatis kan turunnya bakal di YIA gitu ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang langsung dari YIA mau ke Gunung Kidul, besok tuh rutanya lewatnya sini teman-teman, JJLS ya maksudnya ya. Dari YIA nanti bakalan lewat sini, lewat apa namanya, jembatan Pandan Simo ini, lewat Trisik, habis itu masuk ke Kabupaten Bantul. Setelah itu lurus nanti bakalan tembus ke Jalan Parangtritis. Nah, di Jalan Parangtritis itu nanti bakalan akan ada yang namanya Kelok 18 teman-teman, yang lagi proses pembangunan juga. Nah, itu nanti bakal langsung menghubung teman-teman dari Bantul ya, dari Bantul langsung ke Gunung Kidul. Nah, itu memakan waktu yang memotong waktu yang cukup signifikan sekali dan cukup cepat seperti itu. Pokoknya gini ya teman-teman, besok dengan adanya jembatan yang baru ini akan menjadi lebih cepat gitu ya teman-teman. Untuk apa namanya, bagi kalangan kayak pekerja, terus kayak masyarakat sekitar ya yang mau melintas itu juga bakalan lebih cepat juga ya teman-teman, memangkas waktunya ya. Karena di sini kan baru ada 2 jembatan ya teman-teman. Jembatan yang ini yang bakal terbaru ini, sama yang satunya tuh jembatan Kulon Progo yang ada di Serandaan gitu teman-teman. Tapi kalau nanti bakalan ke utara juga bakal ketemu jembatan juga sih teman-teman, namanya jembatan Bantar. Itu juga sama-sama penghubung dari Kulon Progo ke Bantul. Tapi nanti masuknya itu dari Sentolo terus masuk ke daerah Sedayu gitu ya teman-teman. Masuknya ke Sedayu Bantul. Nah, bisa dikatakan untuk progres perkembangan calon jembatan Pandan Simo ini cukup signifikan sekali ya teman-teman, cukup bagus banget. Nah, teman-teman bisa dikatakan ya, bisa disimpulkan untuk progres jembatan Pandan Simo ini bisa dikatakan untuk progres perkembangannya itu cukup bagus ya, cukup signifikan sekali. Lalu untuk ini ya, tinggal membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan dari sekarang ya teman-teman, karena mengingat di akhir tahun 2024 ini untuk jembatan udah harus benar-benar selesai. Nah, mudah-mudahan ya kita tunggu aja perkembangannya besok seperti apa gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan target ya teman-teman. Pokoknya kita tunggu aja perkembangannya seperti apa, apakah sesuai dengan target atau meleset gitu ya. Tapi untuk saat ini bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah terbentuk ya. Itu juga apa namanya, kayak tiang-tiang penyangganya juga udah mulai dipasangin slab juga ya teman-teman yang di bagian sana. Cuma tinggal sisa sedikit lagi. Nanti tinggal menyelesaikan yang ini teman-teman. Ini sampai ke sana, sampai ke Kulon Progo. Nah, itu nanti atasnya baru dikasih yang namanya kayak slab seperti itu. Pokoknya ini bisa dikatakan cukup cepat ya teman-teman, cukup signifikan sekali ya teman-teman. Nah, ini besok bakalan kalau yang di area sini sudah jadi ya teman-teman, itu bakalan dibongkar teman-teman yang di bawahnya itu. Kan itu aliran air ya teman-teman. Nah, kayak di sebelahnya ini tuh sudah dikeruk lagi ya teman-teman. Sudah dikeruk lagi. Pokoknya setiap yang sudah dibikin lengkungan itu bawahnya tuh pasti dikasih kayak gorong-gorong itu teman-teman. Fungsinya untuk keluar air ya, keluar air sungai yang dari utara ke selatan masuk ke sini teman-teman. Nah, masuk ke sini. Nah, itu. Keren ya. Nah, di jembatan Pandan Simo ini termasuk jembatan terpanjang ya teman-teman yang ada di Kabupaten Bantul. Ini besok bakal dibuat 2 arah gitu ya teman-teman, 2 arah. Nah, besok juga di masing-masing arah itu akan disediakan yang namanya kayak rest area gitu teman-teman, yang fungsinya untuk kita kalau jogging atau apa gitu ya teman-teman, sambil
berhenti dulu melihat panorama keindahan yang ada di Pantai Progo gitu ya. Sungai Progo. Pokoknya kita tunggu aja teman-teman untuk proses jadinya jembatan Pandan Simo ini. Nah, ini tinggal finishing, bukan finishing ya. Jadi atasnya ya yang belum ya teman-teman. Nah, ini besok kalau sudah apa namanya itu sudah rampung ya, yang sebelah sana ya udah selesai, ini bakalan nanti atasnya tuh dikasih lagi kayak slab gitu ya. Nah teman-teman bisa dilihat juga untuk alat-alat berat di sini semua pada sibuk ya teman-teman. Jadi nggak ada satupun alat sibuk yang nyantai gitu ya. Karena mengingat untuk batas waktu proses pembuatan jembatan Pandan Simo ini sudah mulai mendekati selesai gitu ya teman-teman. Yang notabene di akhir tahun 2024 ini harus sudah benar-benar rampung dan bisa digunakan seperti itu. Tapi nggak tahu untuk targetnya apakah sesuai atau meleset, kita tunggu aja. Nah lalu di depan sana itu ada ekskavator ya teman-teman yang lagi meratakan tanah ya. Nah tanah tersebut dibawa dari itu, sampingnya ada truk gitu ya teman-teman. Jadi tanah dari luar dibawa ke area Sungai Progo ini difungsikan untuk sementara waktu ya teman-teman, diratakan di area proses pembuatan jembatan Pandan Simo ini. Dikarenakan masih dipakai untuk proses pembuatan gitu ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai bakalan dibongkar kecil-kecil seperti itu teman-teman. Nah seperti yang di samping itu ya. Nah itu tuh sebelah sana tuh, itu fungsinya untuk mengalirkan air Progo ya teman-teman. Air dari Sungai Progo masuk ke sini lalu dibuang ke pantai ya. Nah itu ke pantai. Nah gitu ya teman-teman ya, mungkin untuk sementara infonya seperti itu untuk progres perkembangan jembatan Pandan Simo. Next time saya akan kesini lagi untuk meliput kondisi terbaru untuk progres perkembangan jembatan Pandan Simo ini ya teman-teman. Kemungkinan semakin hari kalau kita lihat ya akan ada semakin banyak perubahan yang terjadi gitu ya teman-teman. Walaupun nggak langsung perubahan yang sangat banyak gitu ya, tapi cukup signifikan sekali untuk progres perkembangan di calon jembatan Pandan Simo ini gitu ya. Nah kayaknya cukup sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jika ada notif video dari saya, gercep teman-teman langsung tonton. See you next time, bye bye. Nah di depan sana tuh lagi ada pemasangan ya teman-teman, pemasangan baja lengkung ya, itu lagi diapain. Dari sini nggak cukup kelihatan ya. Nah di sampingnya itu juga, coba kita di sini. Nah itu lagi dipasang, nggak tahu itu namanya. Pokoknya kita tunggu aja untuk update selanjutnya ya teman-teman, untuk perkembangan progres pembuatan jembatan Pandan Simo ini sampai kelar gitu ya. Nah, kita coba melintasi ya teman-teman. Ini di lebih dekat kita berada di calon jembatan Pandan Simo teman-teman. Ini kondisinya bisa kalian lihat seperti ini ya. Nanti ya kita lewat hanggar gitu ya, kayak hanggar gitu ya teman.